Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim Subuh Ramadan rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari inti daripada syariat. Yang pertama adalah at-taubatu min jami'idz dzunub. Tobat dari segala dosa, baik itu hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia. Kemudian yang nomor dua yaitu takwa. Takwa adalah sebagai tujuan akhir dari kita menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Bisa tercapai antara lain yang pertama tidak terlepas dari tiga aspek nilai-nilai keimanan. Lisannya iman, hatinya iman, perbuatannya iman. Kemudian yang nomor dua, setelah didasari dengan tiga aspek nilai-nilai keimanan, kemudian menjalankan ibadah puasa mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal terakhir bulan suci Ramadan sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan meninggalkan apa yang menjadikan mengurangi ibadah di dalam bulan suci Ramadan, bahkan membatalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kalau dua hal itu sudah kita lakukan, maka di dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa yang bisa kita capai dengan menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian takwa bisa kita capai dengan 5 hal. Yang pertama muwahhadah. Apa muwahhadah itu? Menepati janji. Janji apa? Janji ketika kita ditanya oleh Allah di alam ruh dengan sebuah pertanyaan, alastu bi rabbikum. Jadi kita itu ditanya Allah, ruh yang semuanya yang mau diciptakan oleh Allah, mulai dari umatnya, mulai dari Nabi Adam sampai umatnya, mulai dari Nabi Muhammad SAW, semua ruh yang hidup di dunia ini ya, ditanya oleh Allah dengan sebuah pertanyaan, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, mereka menjawab, iya, kami mengakui eksistensi Engkau ya Allah.
Saya mau tunduk dan patuh kepada Engkau ya Allah. Nah, itu janji kita di alam ruh. Sekarang kita berada di alam dunia. Sudahkah perjanjian kita kepada Allah di dunia ini, sudahkah kita implementasikan? Sudahkah kita praktekkan? Sudahkah kita wujudkan? Kalau sudah, lebih kita tingkatkan lagi. Tapi masih ada belum yang kita optimalkan, maka kita optimalkan lagi. Jadi kita ingat janji kita kepada Allah di alam ruh, sekarang di alam dunia, maka kita implementasikan, kita praktekkan sesuai dengan janji kita kepada Allah. Kemudian yang nomor 2 yang harus kita lakukan, untuk mencapai takwa, yang nomor 2 muraqabah. Ya toh, muraqabah itu merasa dipantuh oleh Allah, zahiran wa batinan. Jadi merasa dipantau oleh Allah itu akan memberikan satu kita ini lebih hati-hati. Oh, saya dilihat Allah di rumah, di kamar sendirian, berkumpul dengan masyarakat, di mana saja berada, di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun berada, yang namanya kita berada di dunia ini tidak terlepas dengan penglihatan Allah. Nah, itu disebut dengan muraqabah. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Sehingga kalau kita sudah merasa dilihat oleh Allah, kita berupaya. Berupaya apa? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Mangkana yaumu khairum min amsi wa huwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik kepada hari kemarin, termasuk orang yang beruntung. Kemudian hari ini, nyata, mangkana yaumu misla amsi wa huwa maghbunun. Siapa yang hari ini sama, tidak ada peningkatan, sama, berarti orang itu tertipu. Mangkana yaumu syarra min amsi wa huwa mal'unun. Siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka termasuk terlaknat. Itu motivasi, dorongan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, sehingga kita lebih tingkatkan lagi di 10 hari pertengahan ini. Ya toh, ini kan kalau awal rahmah, kalau 10 ini maghfirah. Ini tempat-tempat pengampunan. Allah memberikan pengampunan kepada hambanya. Makanya kita ketika kita itikaf membaca apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Terus ya toh, istighfar kepada Allah, dan Allah akan memberikan pengampunan. Lisannya istighfar, kemudian diikuti dengan at-taubatu min jami'idz dzunub. Tidak hanya sekedar lisannya saja, tidak, tapi diikuti perbuatan. Misalnya kalau kita punya salah kepada Allah, berhenti menyesal, berhenti dan tidak mengulang. Kemudian kita istighfar. Begitu juga kita kalau sudah punya salah kepada sama manusia, berhenti menyesal, tidak mengulang, dan minta maafnya, minta ridhonya. Ya toh, kemudian memperbanyak istighfar. Ini di 10 hari kedua Ramadan kita pertahankan, ya toh, sampai masuk di 10 hari terakhir. Nah, ini kita berjuang. Nah, itu namanya tadi muraqabah. Nah, muraqabah itu bisa juga disebut dengan anta budallah.
Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, Allah melihat kamu. Jadi ini ada dua makom. Makom musyahadah dan makom muraqabah. Jadi jenengan berlatih ya toh. Pertama makom muraqabah. Kalau sudah makom muraqabah ini terus menerus dilakukan, terus menerus diimplementasikan, maka akan menuju yang namanya makom musyahadah. Apa makom musyahadah itu? Menyaksikan Allah, ya toh? Menyaksikan Allah di setiap bentuk apapun yang kita lihat, di situ ada kudrat dan iradatnya Allah. Ya toh? Yang melihat bukan mata zahir tapi mata batin, yang namanya basiro. Nah, basiro ini supaya pekah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan at-tazkiyatun nafs, membersihkan, ya toh? Membersihkan akhlak-akhlak mazmumah yang ada di dalam diri secara zahir dan batin. Itu bisa membuka, bisa mampu melihat, ya toh? Bisa syuhud, bisa menyaksikan Allah dengan mata batin yang ada di dalam diri kita ini. Kemudian yang nomor 3 inti daripada syariat, yang nomor 3 yaitu apa? Istiqomah. Apa istiqomah itu Pak Amirin? Terus menerus. Kalau kita wiritan terus menerus. Kalau kita jamaah terus menerus. Kalau kita baca sholawat terus menerus. Sampai kapan? Sampai kita bertemu Allah. Sampai mati. Sampai meninggal. Kalau sudah meninggal itu, kalau belum meninggal namanya muda wama. Tapi kalau sudah meninggal namanya istiqomah. Ya toh? Supaya bisa istiqomah, bagaimana janji Allah terhadap orang yang istiqomah? Ya, istiqomah kan terus menerus. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Qalu rabbunallah summastaqamu, kemudian diistiqomahkan dengan bentuk amal ibadah. Jamaahnya istiqomah. Jamaah istiqomah ini berat apa enggak berat atau? Berat ya? Berat. Terus menerus sampai mati. Summastaqamu, istiqomahkan. Ya toh? Terus menerus dalam rangka untuk melakukan kesunatan, dalam rangka untuk melakukan kewajiban. Ya toh? Jamaahnya terus, baca sholawatnya terus, zikirnya terus, maji Al-Qur'annya terus. Anak wis terus, kalau sudah terus seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, malaikat mudun. Nek punya istiqomah, jenengan kate meninggal, malaikat mudun. Malaikat mendampingi sampean. Tujuannya apa malaikat mendampingi sampean? Memotivasi. Pak, sampean gak usah wedi.
Sampean gak usah khawatir ketemu malaikat Israel, ketemu gini, jangan khawatir. Apa yang ditinggalkan jangan khawatir. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah. Ya toh? Orang yang punya amalan istiqomah dengan mendapatkan surga. Ya toh? Yang dijanjikan kepada orang yang punya amalan istiqomah. Tapi istiqomah adalah perjuangan. Perjuangan apa? Terus menerus, komitmen. Nek jenengan jamaah, terus jamaah. Ujiannya kan banyak, ya. Jamaah terus. Saiki 10 hari kedua aja ada penurunan atau peningkatan Pak Mudin? Penurunan. Dulu sampai sana pertama, sekarang berapa baris Pak Mudin? 3 baris. Ini menunjukkan penurunan. Kenapa? Karena di 10 hari pertama ya toh, tidak mampu berjuang, membuktikan puasanya oke, kemudian sunnah tarawihnya oke, baca Qur'annya oke, baca sholawat. Kalau sudah dilakukan 10 hari ini sudah dilakukan, jamaahnya oke, baca Qur'annya oke, sholat tarawihnya oke, itikaf atau sholat malam oke, insya Allah di 10 kedua ini mampu. Tapi kalau di 10 hari pertama itu males-malesan, maka 10 hari kedua ya juga males, apalagi 10 hari ketiga. Dan itu sudah menjadi satu kebiasaan. Kalau di pertama top yang namanya rahmah, yang nomor 2 agak menurun yang namanya maghfirah, yang nomor 3 itqum minan nar, selamatkan dari api neraka, itu tambah sedikit. Pertama 100 misalnya, kedua menjadi 50, ketiga menjadi 25. Jadi mudah-mudahan jenengan ini nanti ya toh sebagai masuk di dalam 25. Amin. Allahumma amin. Jadi istiqomah itu bisa istiqomah ada 3 hal. Apa itu? Amal, ilmu, amal, kemudian istiqomah. Kalau tidak punya ilmu, ya tidak ada motivasi. Kalau tidak punya ilmu dalam rangka untuk melakukan ibadah, ya tidak ada motivasinya. Sehingga tidak mampu menghadapi tantangan. Tetapi kalau punya ilmu, ilmu adalah bagaikan nur. Apa nur itu? Cahaya. Cahaya yang masuk di dalam hati. Menerangi, hatinya diterangi. Setelah hatinya diterangi, sadar, oh iya ya, saya ini sebagai hamba Allah yang lemah, diberikan kesehatan, ini pun bulan suci Ramadan, saya optimalkan, saya bersyukur. Itu ilmunya. Tetapi bagi orang yang tidak punya ilmu, tidak punya cahaya, nur, akhirnya tertutup, malas, ya tak? Karena dengan kemalasan akhirnya tidak istiqomah. Jadi pertama ilmu kita cari, ilmu kita kita optimalkan untuk mencari informasi, mencari ilmu sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi, keluar dari perut ibu sampai meninggal. Setelah punya ilmu diamalkan. Kalau sudah punya ilmu tidak diamalkan, tidak mendapatkan barokah ilmu. Misalnya jenengan ngerti maca Quran itu pahalanya luar biasa. Setiap huruf, apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan, nilai sunnah nilai wajib dilipat gandakan. Ngerti. Tetapi kalau sudah diamalkan tidak mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Jadi pertama ilmu,
dalam ilmu, diamalkan, setelah amal kemudian diistiqomahkan. Mudah-mudahan materi singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Rabbi fa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa aminna fi tariqati wa mu'afatil minal fitani. Rabbi fa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati muhammadana fi tariqati wa mu'afatil minal fitani. Rabbi fa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati muhammadana fi tariqati wa mu'afatil minal fitani. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna ilman nafi'a rahmatul alamin, rahmatul alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nurizal qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.